Halo dan selamat datang di channel The Official Auto bersama saya Hafid. Meluncurkan mobil baru tentu menjadi salah satu cara bagi pabrikan untuk menguatkan atau setidaknya menjaga eksistensi di pasaran. Tahun lalu memang menjadi masa sulit bagi pabrikan, mengingat adanya pandemi. Walau begitu, setidaknya lebih dari 70 model baru meluncur. Sayangnya, salah satu brand besar terlihat tak terlalu aktif menghadirkan produk baru. Ia adalah Honda. Ya, pabrikan ini tercatat hanya merilis Civic Hatchback RS yang memangkas varian ditawarkan. Meski begitu, pada 2021, Honda Prospect Motor diperkirakan bakal melakukan pembaruan dan penyegaran lininya. Soalnya, sebagian besar mobil yang ada di Indonesia merupakan produk global. Banyak lininya yang diperbarui, jadi tak menutup kemungkinan HPM turut menghadirkannya. Berikut 5 mobil Honda terbaru yang patut dinanti. New CR-V. CR-V facelift sebenarnya sudah melenggang duluan di Vietnam dan Thailand. Sayangnya di Indonesia belum ada tanda-tanda bagi HPM mau memboyongnya. Ada kemungkinan di awal tahun ini. Hal ini didasari dari data Samsat PKB Jakarta terdaftar 2 engine sama. Kemungkinan ada kenaikan terhadap bandrol selain karena kenaikan tiap tahun tapi juga produknya sendiri akibat pembaruan. Soal jantung pacu versi 2,0 liter SOHC diyakini tetap bertahan. Ini menjadi varian yang termurah. Varian di atasnya memakai mesin 1,5 liter turbo VTEC DOHC. Semua tentunya pakai transmisi CVT yang mengarahkan ke roda depan. Di luar negeri sih ada penggerak seluruh roda, tapi sepertinya tidak bakal dibawa ke Indonesia. Wajar saja, harga soalnya bisa melonjak. Adapun perubahannya, tampilan muka punya kisi-kisi dengan heksagonal lebih tajam. Ia dipasangkan palang hitam horizontal yang diberikan selipan kromium namun sedikit direduksi. Sementara bumper depan menyiku berlabur perak. Ya, mirip-mirip gaya-gaya kekinian. Model Grace juga memakai pelek 18 inci berpalang motif kelopak bunga. Untuk bagian belakangnya sepintas mirip model lama, tapi pelindung lampu dan mika belakang dibuat agak gelap. Bumpernya pun diberikan guratan yang sedikit berbeda. Bicara safety, pembeli di level ini sudah cukup peduli. Secara umum fiturnya nggak bakal jauh berbeda. Tapi ada penambahan jumlah kantong udara, mengingat sudah ada banyak pabrikan yang menguatkan produknya dengan menambahkan kantong udara lebih banyak. New City Sedan. Di pasar Asia Tenggara, sedan City juga sudah muncul dengan tampilan yang makin mirip saudaranya yakni Civic. Ya, bahasa desainnya sengaja dibuat sama, tentu ada alasan tersendiri baginya. Lekukan pada model terdahulu direduksi, dibuat semakin elegan, tapi tetap memancarkan nuansa sporty. Bar kromium lebih tebal dan tertarik hingga ke ujungnya sampai lampu LED. Perombakan terbesar terjadi di interior. Nggak ada mirip-miripnya dengan versi saat ini. Tatanannya baru, sistem infotainment misalnya, pakai ukuran 8 inci dengan koneksi Android Auto dan Apple CarPlay. Pengaturan jok pun juga sudah elektrik. Soal mesin, ia tetap meminum bensin dengan konfigurasi 1,5 liter VTEC. Sayangnya nggak diumbuhkan turbo atau dihadirkan versi hybridnya. Bagaimana dengan fitur? Kalau di luar sana, lampu LED sudah dipasangkan dengan auto light yang tentunya akan memudahkan saat perjalanan di siang hari ataupun malam hari pastinya. Kemudian ada wiper otomatis dan sunroof. Sementara sektor keselamatan didukung dengan stabilitas elektronik. New City Hatchback. Ini mungkin menjadi model yang ditunggu-tunggu dan ia digadang-gadang akan menggantikan Jazz di Indonesia. Mengapa begitu? Soalnya Jazz terbaru yang dirilis di Jepang mempunyai desain yang berbeda sekali. Cenderung membulat dan dinilai Honda Prospect Motor kurang cocok untuk pasar di Indonesia. Makanya City Hatchback dianggap bisa menjadi penggantinya. Terlihat dari gayanya yang sporty, cocok dengan karakter Jazz yang lama. Perkiraannya Honda City Hatchback akan memiliki mesin yang sama dengan Honda City Sedan. Konfigurasinya 3 silinder, 1 liter dengan imbuhan turbo. Ini sudah dijual di Thailand. Bila masuk ke Indonesia, sepertinya bakal menggendong mesin yang memiliki konfigurasi berbeda. Mengapa begitu? Soalnya mesin 1 liter turbo dianggap agak kurang bisa diterima masyarakat Indonesia. Adapun mesin yang digunakan kemungkinan memakai milik Jazz lama, yaitu 1,5 liter naturally aspirated. Penyaluran tenaga masih memakai CVT plus pedal shifter. Hal ini tentunya akan memberikan pengalaman mengemudi yang nyaman dan berkarakter sporty lantaran adanya pedal shifter.
Ekspektasi lainnya adalah fitur yang lebih lengkap. Ya, mirip-mirip versi sedan, tapi bila ingin bersaing lebih kuat lagi, sektor keselamatan menjadi PR bagi Honda untuk mendatangkan city hatchback. Mengingat kompetitornya seperti Toyota Yaris yang memiliki jumlah airbag lebih dari 2. All New BR-V. Ini mungkin menjadi model lain yang ditunggu-tunggu. Segmennya tentu jadi perhatian utama bagi pabrikan di Indonesia, mengingat segmen ini terus menjadi tren. Bila HPM ingin terus bertahan di segmen ini, tentunya perlu ada pembaruan pada Honda BR-V yang menjadi kuncinya. Mobil ini perlu mendapatkan perubahan total, bukan sekedar facelift. Toh usianya juga sudah lama, sekitar 5 tahun. Poin pertama adalah konfigurasi dimensi. Bila ingin menarik minat masyarakat yang lebih besar, minimal wheelbase diubah. Hal ini tentunya akan berdampak pada kelegaan kabin, memberikan rasa yang nyaman bagi 7 penumpang. Minimal dipanjangkan seperti ukuran CR-V 1,5 turbo. Alhasil ruang kaki di dalam jadi lebih lega, terutama bagi penumpang di belakang. Karakter SUV juga perlu dikuatkan. Banyak yang bilang ini adalah versi Mobilio yang dibuat lebih kekar. Ada baiknya BR-V ditata kembali wajahnya. Misal membuat wajahnya lebih kotak atau gemuk bukan melandai. Kalaupun mau bisa mengikuti gaya-gaya CR-V bila ingin menggunakan desain global. Tak kalah ketinggalan adalah kaki-kaki. Pasalnya ini juga berpengaruh pada kenyamanan sekaligus kemampuan jelajah. Ya, misal dibesarkan peleknya guna menaikkan ground clearance. Soal mesin, ya tidak usah muluk-muluk. Pakai yang lama pun masih mumpuni. Terakhir, tentu saja fitur, terutama keselamatan. Semakin lengkap, semakin baik. Ya, tentunya ada kompensasi harga, namun hal itu tidak masalah. HR-V facelift. HR-V bisa dikatakan belakangan mendapat banyak perlawanan dari kompetitor. Bahkan semakin bertambah, makanya perlu ada strategi untuk menguatkannya. Desain sekarang memang menarik, bisa masuk ke segala segmen konsumen. Secara global, saat ini HR-V tengah dikembangkan. Spicewood-nya pun banyak beredar. Sempat beredar kabar juga bahwa HR-V generasi ketiga akan turut mendebutkan platform baru hasil metode pembuatan mobil Honda Arsitektur. Lantas, akankah ini diboyong Honda Prospect Motor Indonesia? Bisa jadi, tapi kapannya masih menjadi misteri. Ya, itu dia tadi daftarnya. Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan bila ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, pastikan Anda membacanya di auto.com, carvaganza.com, dan zikville.co.id. Jangan lupa pula untuk subscribe channel Dio Official Auto dan tentunya Carvaganza untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa!